We are from group 3. We are on present about simple past tense. Di kelompok kami ada Susi Jubaidah, ada Oktavia Rahmadani, Nadira Prihanifah, ada saya sendiri Muhammad Radi Jambak, ada Lutfi Halik Putra Sudrajat, dan ada Hendriaksa Fipauta. Oke, langsung aja kita mulai. Silakan Lutfi. Mohon maaf itu suaranya halus. About past tense, simple past tense is was need to talk about an activity or situation that began and ended at a particular time in the past. Simple past gunakan untuk membicarakan sesuatu aktivitas atau situasi yang terjadi pada waktu tertentu. Oke, next. Berikutnya, saya yang akan jelaskan slide yang ketiga, yaitu ada simple and function. Yang pertama ada describe, it is that were in the past. Untuk yang pertama ini yaitu bisa diartikan sebagai menjelaskan aktivitas yang dilakukan di masa lampau. Untuk contoh dari yang pertama ini, itu misalkan, when I was in high school, I went to 7 a.m. Dengan arti yaitu ketika di bangku SMA, saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Untuk function yang kedua yaitu plans events in the past and have been completed at that time. Dengan arti yaitu menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai itu juga. Contoh seperti 6 days ago, yang berarti saya sakit pada 2 hari yang lalu. Untuk yang ketiga yaitu ada describe events in the past in a certain time. Dengan arti yaitu menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Dengan contoh, she hit her boyfriend last night. Dengan arti temannya tadi malam. Yang keempat yaitu ada formula atau rumus dari sendiri. Pertama ada verbal. Kalau dia positif yaitu rumusnya adalah subjek kedua plus objek. Kalau kalimat negatif yaitu ada subjek plus did plus not plus verb 1. Untuk kalau kalimat tanya ya ada did plus subjek plus verb 1. Di sini ada contoh yaitu untuk kalimat yang positif adalah my mom and I went to the zoo yesterday. Di sini untuk kalimat negatif yaitu ada Annie did not attend my birthday party. Untuk kalimat tanya yaitu did you go to the school yesterday? Lalu saya juga mempunyai contoh lainnya yaitu seperti kalau untuk kalimat positif adalah they collected their homework last week. Dengan subjek they, verb 2-nya itu collected dan objeknya itu their homework. Di sini juga bisa kayak dikasih kata keterangan itu last week. Untuk kalimat negatifnya yaitu they did not collect their homework last week. Itu ada subjeknya yaitu they, did not, ditambah verb 1. Verb 1 dari collected adalah collect. Dan bisa dikasih adverb atau keterangan waktu yaitu last week. Untuk kalimat tanyanya yaitu bisa juga did they collect their homework last week. Dengan rumus did, they, dengan menggunakan verb 1 yaitu collect. Untuk yang kedua ada nominal simple past. Kalau kalimat positif yaitu ada subject plus to be-nya was or were plus adjective atau adverb. Untuk yang negatif yaitu bisa subject plus to be menggunakan was or were plus not plus adjective or adverb. Kalau dia subjeknya I, she, he, it menggunakan to be was. Kalau dia you, they, we menggunakan to be were. Example-nya yaitu untuk positif, I was here last night. Untuk negatifnya yaitu they were not home last night. Untuk pertanyaannya itu ada was she party. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan. Oke, di sini ada regular and irregular. Pada simple past tense ini, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Untuk regular verb, kata kerja selalu ditambahkan
ate, di, atau ate dari bentuk dasar. Sedangkan untuk irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan sehingga bentuknya berubah dari bentuk dasar. Sini ada regular verb. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, regular verb merupakan kata kerja yang mengikuti aturan atau pola normal dari grammar rules dalam bahasa Inggris. Maka dari itu, regular verb atau disebut kata kerja beraturan termasuk verb yang cukup mudah diprediksi perubahan bentuknya saat menyesuaikan dengan berbagai tense bahasa Inggris. Di sini ada contohnya. IQ Vertris for breakfast and C bro my pen and baby cry last night. Slide selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada irregular verb. Di sini ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu verb 2 dan verb 2 dan 3-nya tidak berubah dan tidak ditambah akhiran apapun dari bentuk verb 1. Contohnya verb 1-nya burst, verb 2-nya burst, verb 3-nya juga burst artinya meledak. Verb 1-nya cost, verb 2 cost, verb 3-nya cost artinya biaya, dan seterusnya. Untuk yang kedua, verb 2 dan 3 bentuknya sama namun berbeda dengan verb 1. Jadi verb 1-nya verb 1-nya sendiri, verb 2 dan verb 3-nya sama. Seperti contoh yang ada di layar. Next. Nah, untuk yang ketiga, verb 1, 2, dan 3 bentuknya tidak sama. Jadi 3-3-nya beda. Kayak ada di sana tuh contohnya rise, rose, arisen, artinya muncul. Nah, untuk contohnya sendiri, last month I went to the zoo with my family. Bulan lalu saya pergi ke kebun binatang bersama keluarga saya. Terus ada juga you broke my heart into pieces. Kamu menghancurkan hati saya berkeping-keping. Terus she bought me a drink. Dia membawakan saya minuman. Gitu. Oke, akan dilanjut dengan, oleh Henry. Silakan. Oke, Henry. lanjut ke adverb of frequency. Keterangan waktu: yesterday, kemarin; day before yesterday, sehari sebelum kemarin; last night, tadi malam; last week, pekan lalu; last month, bulan lalu; a few days ago, beberapa hari lalu; 2 weeks ago, 2 minggu lalu; just now, tadi atau baru saja; in 2005, di tahun 2005; a long time ago, dahulu kala. Use of simple past tense, menggunakan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Example: I ate oatmeal this morning. She met her mother last night. My brother didn't answer my call that day. 2. Menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu. Example: I went to the market yesterday. She gave me this doll 2 days ago. I was sick yesterday. 3. Menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Example: I went to the beach every morning when I was in Bali. My mom visited me. I often brought my lunch to school when I was in junior high school. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Susi. Silakan. 4. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Example: I was happy to see my mom. She was so sad because her cat is lost. 5. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Kata kerja yang digunakan adalah used to. Example: she used to feed stray cats but not anymore since she died. He used to love me but not anymore. I used to ride a bicycle to go to school but now my father gave me a ride. Oke, itu dia tadi presentasi dari kami kelompok 3 tentang simple past tense. Kalau ada pertanyaan boleh dibuka mic-nya. Nanya dong, Riat. Boleh, silakan. Irregular verbs itu kan kata kerja yang tidak beraturan ya? Ya. Contohnya apa sih kata-katanya, kalimatnya itu? Ya, boleh di back ke ini, ke irregular. Nah, nih. ini di bawah ada di kata bentuk ketiga ada contoh katanya, ini ada 3 sesuai yang tadi sudah dijelaskan juga. Yang pertama ada last month I went to the zoo with my family. Yang kedua ada you broke my heart into pieces. Yang 3 ada she bought me a drink. Gitu.
Ada lagi? Atau masih kurang jelas contohnya? Jelas. Terima kasih. Tadi siapa yang nanya ini? Kalau kelihatan di layar. Oh ya, Rian. Oh, Rian. Oke. Thank you, Rian. Sebenarnya dong, Boleh, silakan. kalau misal perbedaan antara verbal simple past sama nominal simple past itu pakainya gimana caranya? Oke, thank you. Thank you tadi Safira pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu perbedaan cara pakai verbal simple past sama nominal simple past ya? Betul? Iya, betul. Untuk verbal simple past sendiri, seperti yang sudah ada di layar ini sendiri, yaitu rumusnya subjek dulu, selanjutnya verb 2 untuk yang kalimat positifnya ya, baru objek. Kalau untuk negatifnya, subjek, pakai did not, baru verb 1. Jadi verb 2 itu cuma buat kalimat positifnya. Nah, untuk kalimat tanyanya, pakai did dulu, baru subjek, baru verb 1. Nah, untuk perbedaannya sama nominal simple past, kalau simple past itu, dia pakai to be. Pakai to be, was atau were. Sama, mau di positif atau negatif. Gitu sih. Kalau di sini kan kalau di verbal tuh pakai verb kan, kata kerja. Dan untuk di akhirannya juga kalau verbal pakai objek, kalau nominal pakai adjektif. Begitu. Contoh-contohnya kayak di sini kalau untuk kalimat positif di verbal my mom and I went to the zoo yesterday. Kalau untuk di nominalnya sendiri I was here last night. Oke. Gimana, Safira? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya satu orang lagi, teman-teman? Saya. Boleh, silakan. Jadi kalau menjelaskan perasaan atau emosi itu rumusan kalimatnya itu gimana ya? Saya akan jawab pertanyaan Tio ya. Tadi gimana caranya menyatakan perasaan gitu ya, dengan menggunakan simple past tense ini gitu kan? Iya benar. Untuk itu sendiri berarti kan perasaan ya. Perasaan itu lebih ke pakai yang nominal simple past. Contohnya, positifnya misalkan I was happy, saya merasa senang. Contoh negatifnya berarti I was not happy, saya merasa tidak senang. Untuk contoh kalimat pertanyaannya, was I happy? Atau misalkan contohnya kayak he has happy, negatifnya he was happy. Kalimat negatifnya berarti he was not happy. Untuk kalimat pertanyaannya was he happy gitu. Jadi dia menyatakan perasaannya lagi senang gitu kan. Gitu. Semacam itulah apapun perasaannya gitu. Dia pakainya lebih ke nominal. Karena kalau verbal tuh pakainya kata kerja. Tuh. Gimana Tio? Kelas. Terima kasih Mas Yadi. Sama-sama. Tadi siapa Nur Haliza yang mau tanya ya? Iya. One day itu termasuk simple past tense atau bukan? Apa sorry? Kata one day. One day. Oke. Thank you pertanyaannya. Ya, jadi untuk one day sendiri itu dia masuk ke simple past tense. Dia untuk one day itu kan suatu hari dia belum tahu kan. Dia jadi untuk one day sendiri itu dia bisa masuk ke simple past tense, bisa masuk juga ke future tense. Bisa masuk ke masa lampau dan bisa juga masuk ke masa depan gitu. Terima kasih. Gimana? Oke, makasih. Sama-sama. Sudah Pak? Oke, saya sekian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian presentasi kelompok dari kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.